Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adisti Arselia Zanuba dengan NIM 20111010184, Prodi Pendidikan Agama Islam kelas 3A, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Palangkaraya. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester mata kuliah Studi Agama Kontemporer dengan dosen pengampu Bapak Surawan MSI. Tugasnya yaitu membahas salah satu bab yang terdapat pada buku yang berjudul Isu-isu Dunia Islam Kontemporer oleh Ibu Dr. Hajah Rodatul Jannah MPD, Bapak Surawan MSI dan juga Muhammad Atailah. Di sini saya akan membahas tentang bab 6 yaitu dengan judul Islam dan Sekularisme. Pada bab 6 terdapat 3 pembahasan. Yang pertama adalah dinamika sekularisme. Yang kedua adalah sejarah sekularisme dalam berbagai bidang. Dan pembahasan yang terakhir adalah permasalahan Islam dan sekularisme. Baik, untuk pembahasan pertama yaitu dinamika sekularisme. Istilah sekularisme dalam pengertian modern yakni doktrin tentang moralitas, pendidikan, negara, dan hukum tidak berdasarkan kepada prinsip-prinsip agama. Tetapi pada nalar universal atau nalar positivisme merupakan hal baru yang dikenal masyarakat muslim, termasuk Indonesia. Pengertian ini mengindikasikan bahwa ranah agama mesti dipisah dari politik, sains, dan juga hukum. Munculnya kesadaran tentang makna baru sekularisme dalam sebagian benak masyarakat Indonesia diperoleh lewat proses kolonialisme Belanda, yakni masuknya kekuasaan bangsa asing ke Nusantara. Hal ini tentu berbeda dengan proses yang terjadi di Eropa. Muncul dan berkembangnya pengertian baru tentang sekularisme disebabkan munculnya ekonomi kekuasaan baru, yakni berkembangnya ilmu pengetahuan baru atau sains tentang manusia dan proses industrialisasi. Dengan demikian, sekularisme berkembang di Eropa melalui proses dinamika internal masyarakat sendiri, bukan melalui penaklukan bangsa asing. Munculnya pengertian baru tentang sekuler pada akhirnya juga mempengaruhi para pemikir Eropa dalam memahami agama, moralitas, hukum, politik, dan bidang-bidang kehidupan lainnya. Pembahasan selanjutnya yaitu sejarah sekularisme dalam berbagai bidang. Secara historis, kebangkitan peradaban baru pada mulanya terjadi di Italia, kemudian terus menjalar ke seluruh penjuru Eropa. Kemajuan dan perubahan persepsi manusia abad Renaissance ini ternyata tidak hanya merubah dan memberikan motivasi-motivasi sosial kultural, tetapi juga menjamah ke sektor kehidupan masyarakat, yaitu merubah persepsi masyarakat terhadap otoritas, otonomi, dan peran agama atau institusi keagamaan itu sendiri. Pada abad ini pula, tepatnya abad ke-15, hadir kebutuhan pendidikan atau pengajaran sekuler dalam rangka memperluas jaringan-jaringan perdagangan dan finansial. Istilah sekularisme sendiri pertama kali diperkenalkan oleh para pemikir bebas liberal untuk menghindari tuduhan ateisme yang dianggap imoralitas dalam sebuah masyarakat yang masih sangat agamis. George Jacob Hallyarke, seorang pembaharu sosial dan aktivis kelas pekerja yang pertama kali memulai penyebutan istilah sekularisme pada tahun 1850 Masehi. Sekularisme pertama kali dialami oleh kaum Kristen, akan tetapi dalam perkembangannya, kini sekularisme menyusup secara diam-diam dan belakangan lebih langsung ke dalam pandangan dan budaya kaum muslimin. Pengaruh globalisasi tidak bisa dilepaskan dalam persoalan ini, sebab globalisasi dan sekularisme merupakan satu paket yang menjalar ke setiap ruang barat dan timur. Demikian sepintas gambaran perkembangan sekularisme dalam perkembangan sejarah.
Sehingga dapat dikatakan bahwa sejak Renaissance, Aufklärung, sampai teknologi canggih, sekularisme yang menggejala dalam berbagai bentuk yang bervariasi yang menuntut perlunya pelepasan diri kehidupan dunia dari dominasi agama. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang permasalahan Islam dan sekularisme. Permasalahan atau dampak buruk dari sekularisme ini banyak menyerang pendidikan, dan itu berdampak sangat buruk sekali. Yang pertama adalah membuka pintu bagi tumbuhnya paham ateisme. Nah, ini dikarenakan paham sekularisme tidak menanamkan keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta, dalam jiwa para siswa. Bahkan yang terjadi justru mengajarkan teori yang mengarah kepada ateisme. Selanjutnya yaitu membuka pintu lebar-lebar bagi kerusakan akhlak. Sekularisme tidak memandang tabu atau aib pergaulan bebas antara siswa-siswi selama mereka sudah dewasa dan dilakukan dengan pilihan mereka sendiri. Selanjutnya yaitu terputusnya hubungan sejarah dengan para pendahulu kaum muslimin yang luhur. Dalam buku-buku pelajaran sejarah yang diajarkan di sekolah-sekolah, para siswa hanya diajarkan sejarah nasional yang dimulai dari berdirinya Kerajaan Sriwijaya, Majapahit, dan lain sebagainya. Sedangkan tentang sejarah para khalifah yang lurus atau Khulafaur Rasyidin sama sekali tidak diajarkan. Selanjutnya yaitu terabaikannya pendidikan rohani. Hal ini dikarenakan sekularisme merupakan karakter manusia yang terdiri dari unsur fisik dan psikis atau jasmani dan rohani. Ia hanya memberikan perhatian besar pada sisi fisik dan tidak peduli dengan tuntutan rohani. Selanjutnya, yaitu mengaburkan keimanan terhadap perkara-perkara yang gaib. Dalam sistem sekularisme, fenomena-fenomena alam dikaji dan dianalisa secara eksperimental dan terlepas dari kekuasaan ilahi. Di samping itu juga meremehkan perkara-perkara gaib seperti keimanan kepada hari akhir, pahala, dosa, dan sebagainya. Selanjutnya ada pergeseran nilai-nilai dan norma-norma. Pendidikan yang sekuler berdampak menghapus nilai-nilai dan norma-norma Islam dari jiwa para siswa, lalu menggantikannya dengan nilai-nilai produk barat. Dan sebagai contoh, misalnya idola dan ketokohan dalam masyarakat Islam teruntuk orang-orang yang solih dan berkomitmen dengan syariat, baik mereka para ulama yang rabbani atau para pemimpin yang solih. Selanjutnya ada pendidikan yang dipisahkan dari nuansa religius hanya akan melahirkan berbagai kepincangan dan problem. Seorang psikiater Amerika Serikat dalam bukunya yang berjudul Kembali Kepada Iman menekankan pentingnya pendidikan generasi muda dengan nuansa religius. Sekian video pembelajaran dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.